Good morning kids. Welcome back in Ruang Belajar KGB. How are you today? I hope all of us happy and healthy. Nah, beberapa hari yang lalu kita sudah membahas tentang gurun pasir. Nah, kita coba ingat-ingat lagi yuk, apa itu gurun? Gurun adalah wilayah di bumi yang mendapatkan sangat sedikit curah hujan. Nah, bisa kalian bayangkan seperti apa gurun itu? Ya, kemarin gurun pasir itu adalah wilayah yang sangat panas dan kering. Nah, kali ini kita akan membahas juga daerah yang memiliki curah hujan yang sangat sedikit. Tapi bukan gurun pasir, yaitu gurun kutub. Gurun di dunia ada dua jenis. Yang pertama adalah gurun panas atau yang kemarin sudah kita jelaskan, yaitu gurun pasir. Nah, yang kedua yaitu gurun kutub, gurun yang bersuhu udara sangat dingin. Mari kita lihat beberapa fakta unik tentang gurun yang ada di dunia. Dan gurun panas. Kebanyakan orang mengira gurun sama dengan padang pasir, toppers. Padahal itu nggak sepenuhnya benar. Lalu bagaimana ya yang benar? Well, para ahli mendefinisikan gurun sebagai kawasan di bumi dengan curah hujan yang sangat rendah, yaitu kurang dari 40 cm per tahun. Jika mengacu pada definisi tersebut, maka sebenarnya yang termasuk gurun bukan cuma padang pasir saja dong ya. Benua Antartika di Kutub Selatan dan kawasan Arktik di Kutub Utara pun bisa disebut dengan gurun. Ya toppers, hal itu dikarenakan kedua tempat tersebut memiliki kawasan dengan curah hujan yang sangat minim. Jadi kesimpulannya terdapat dua tipe gurun toppers, yaitu gurun panas dan gurun dingin. Gurun panas disebut juga gurun pasir, contohnya seperti misalnya yang kamu tahu gurun Sahara, gurun Gobi, dan gurun Kalahari. Sedangkan gurun di Antartika dan Arktik merupakan contoh gurun dingin. So, tahu kan sekarang? 2. Gurun terbesar dan terkecil di dunia. Setelah mengetahui fakta pertama, maka kamu nggak perlu heran bahwa gurun terbesar di dunia adalah gurun Antartika yang luasnya sekitar 13,8 juta kilometer persegi atau dapat dikatakan hampir seluas benua itu sendiri. Gurun terbesar kedua adalah gurun Arktik yang luasnya sekitar 12,7 juta kilometer persegi. Lalu gimana dengan gurun pasir ya? Gurun pasir terbesar di dunia adalah gurun Sahara di benua Afrika. Luasnya mencapai 9,4 juta kilometer persegi dan melingkupi 12 negara di wilayah Afrika sana. Sedangkan gurun terkecil di dunia adalah gurun Carcross di Kanada yang luasnya hanya 2,6 kilometer persegi saja. Di Kanada ternyata ada gurun panas juga ya. 3. Tempat dengan suhu udara paling ekstrim di dunia. Tempat dengan suhu udara terpanas di dunia sudah pasti adalah wilayah gurun panas, tepatnya di wilayah gurun Sahara yang suhu rata-ratanya berada di kisaran 40-47 derajat Celcius. Di tempat ini juga pernah tercatat suhu udara paling panas di bumi, yaitu 58 derajat Celcius pada tahun 1913. Ngebayanginnya aja udah keringetan ya. Lalu di mana tempat dengan suhu udara terdingin di dunia ya toppers? Di gurun dingin tentunya. Ya, yaitu di gurun Antartika. Suhu udara rata-rata di sana adalah minus 49 derajat Celcius. Bahkan pada tahun 2010 yang lalu nih, pernah tercatat suhu udara terdingin di dunia yaitu minus 94,7 derajat Celcius. Waduh, bisa jadi balok es kita ya. Yang keempat, gurun memiliki ekosistem yang luar biasa. Lagi-lagi, jika dilihat sekilas, baik gurun panas maupun dingin nampaknya merupakan tempat yang paling sedikit dihuni makhluk hidup ya toppers. Kalau makhluk hidup yang dimaksud adalah manusia, ya memang benar toppers, sangat sedikit manusia yang mampu bertahan hidup di kedua tempat tersebut. Tapi, tidak demikian bagi tumbuhan dan hewan loh. Beberapa jenis hewan dan tumbuhan mampu bertahan hidup di gurun panas maupun dingin. Malah sebenarnya gurun itu hanya kalah dari hutan hujan dalam hal keanekaragaman makhluk hidup saja. Gak disangkakan ya? 5. Gurun semakin bertambah luas. Ya, manusia memang cukup kesulitan jika harus bertahan hidup di wilayah gurun toppers. Maka bisa kamu bayangkan ya apa yang terjadi jika seluruh dunia berubah menjadi wilayah gurun.
Mungkin kedengarannya nggak masuk akal, tapi sebenarnya itu bisa terjadi loh. Luas gabungan gurun di seluruh dunia ternyata terus bertambah. Sekitar 46.000 mil persegi daratan di bumi berubah menjadi gurun setiap tahunnya. Penyebabnya? Ya, apalagi kalau bukan terdapat perubahan iklim akibat aktivitas kita manusia itu sendiri. Oleh karena itu, aktivis lingkungan aktif mengkampanyekan segala kegiatan yang sekiranya mampu mengurangi potensi pemanasan global. Nah, Toppers, itu tadi beberapa fakta tentang gurun yang mungkin belum kamu tahu. So, agar seluruh bumi nggak benar-benar berubah menjadi gurun, yuk kita mulai lakukan hal-hal kecil yang bisa mengurangi pemanasan global di sekitar kita. Nah, itu tadi beberapa fakta unik tentang gurun. Sekarang mari kita lihat kehidupan yang ada di kutub utara dan kutub selatan. Ini dia gambar kutub utara. Dan ini kutub selatan. Nah, di kutub utara, binatang yang bisa kita lihat ada anjing laut, rusa kutub, dan beruang kutub. Nah, kalau di kutub selatan kita bisa lihat anjing laut dan penguin. Nah, untuk penduduknya di kutub utara namanya adalah suku Eskimo. Mereka tinggal di rumah yang namanya iglo. Nah, itu tadi materi kita hari ini, perbedaan gurun panas dan gurun dingin. Kegiatan hari ini ada dua, yaitu menceritakan perbedaan gurun panas atau gurun pasir dengan gurun dingin atau gurun kutub. Kegiatan yang kedua yaitu melakukan percobaan membekukan air dalam waktu yang singkat. Thank you for today, kids. See you next time. Bye-bye.